Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kasus yang terjadi pada tahun 1992. Kisah tragis yang menimpa sebuah keluarga kaya raya yang diakibatkan keserakahan. Dan bagaimana para pelaku dengan kelihayannya berhasil menipu detektif dalam melakukan investigasi. TKP-nya di Texas, Amerika, di wilayah Westover Hill yang merupakan kawasan elit. Westover Hill merupakan wilayah elit di kawasan Texas, tempat di mana masyarakat kelas atas tinggal. Tempat tinggal mereka bukan rumah seperti kebanyakan orang, tapi berupa mansion. Mansion adalah rumah mewah, besar, luas, dan eksklusif. Biasanya memiliki akses jalan sendiri. Selain bangunannya mewah, bagian dalam mansion memiliki interior yang indah dan artistik, seperti sebuah istana. Selain itu juga dilengkapi CCTV, sistem alarm keamanan yang canggih, termasuk untuk membuka pintu gerbang. Itulah gambaran tempat tinggal yang menjadi impian setiap orang. Jack dan Karen Kozlow adalah sepasang suami istri yang tinggal di sana. Karen berasal dari keluarga kaya raya, orang tuanya pengusaha minyak, Jack pengusaha sukses. Pernikahan dengan Karen adalah pernikahan kedua bagi Jack. Pernikahan pertamanya dengan Paula, Jack memiliki anak yang diadopsi sejak bayi dan sudah dianggap anak mereka sendiri bernama Christy Kozlow. Namun setelah bercerai, Christy memilih tinggal dengan ibunya, walaupun pernah tinggal selama beberapa bulan dengan Jack. Jack dan Karen merupakan pasangan serasi dan sangat dikenal di Texas. Mereka punya tempat tinggal yang eksklusif dengan kemewahan yang diimpikan setiap orang. Mansion mereka diberi pintu gerbang dan sistem alarm canggih untuk mencegah orang yang berniat tidak baik masuk. Tapi mereka lupa, keserakahan yang ada di hati manusia bisa menembus pertahanan-pertahanan itu. Saat itu 12 Maret 1992, menjelang dini hari, seorang tetangga Jack, mantan diplomat, terbangun dari tidurnya karena mendengar pintu rumahnya diketuk dengan keras. Begitu dibuka, alangkah terkejutnya dia. Di depan pintu, Jack Kozlow dalam keadaan merangkak memohon untuk segera dipanggilkan polisi. Ketika polisi sampai di TKP, Karen sudah meninggal beberapa jam sebelumnya. Yang membuat polisi syok adalah begitu banyak luka yang ada di tubuh Karen. Pelaku benar-benar seorang raja tega yang tidak mempunyai hati nurani. Jack pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dia bercerita pada dini hari itu, dua anak muda yang tidak mereka kenal tiba-tiba masuk ke kamarnya, lalu menyerang dan melukai mereka. Kemudian mengambil jam tangan mewah Karen dan uang $500 yang ada di dompet Jack sebelum mereka pergi. Kasusnya ditangani polisi sebagai kasus perampasan harta benda yang mengakibatkan seseorang meninggal. Detektif Kurt Brennan ditugaskan untuk memimpin investigasi tersebut. Tentu saja kejadian itu menggegerkan Texas, terutama masyarakat Westover Hill. Bagaimana mungkin mansion yang sudah dilengkapi dengan keamanan sangat canggih bisa dibobol oleh para pelaku? Dalam investigasinya, detektif mencurigai Jack dengan beberapa alasan. Jack mengatakan alarm pengaman rumah nyala. Ternyata setelah dicek, sistem alarm rumah sudah dimatikan sebelum peristiwa itu terjadi. Dan yang punya kode aksesnya hanya penghuni rumah, Jack dan Karen. Kedua, kenapa baru lapor polisi 4 jam setelah istrinya meninggal? Ketiga, kenapa istrinya meninggal tapi dia selamat? Keempat, kenapa dia harus meminta tolong tetangga untuk menelpon polisi padahal di rumah ada telepon? Dan yang paling mencurigakan polisi adalah benda yang dipakai untuk menghabisi istrinya adalah milik mereka yang ada di dapur. Karena dijadikan tersangka utama, Jack selama perawatan di rumah sakit di bawah pengawasan polisi. Investigasi kasus itu cukup melelahkan. Detektif belum juga menemukan saksi, sementara Jack membantah terlibat. Alasan dia memberitahu tetangganya 4 jam setelah meninggalnya istrinya adalah dikarenakan dia pingsan dan baru sadar 4 jam kemudian. Detektif mencoba menggali informasi dari teman-teman Jack dan Karen. Gosip yang beredar di luar adalah hubungan Jack dan Karen sudah tidak harmonis, sehingga sering terjadi pertengkaran. Dan itu menjadi pemicu Jack menghabisi istrinya.
Berita di media pun sudah menggiring opini pembaca bahwa Jacklah pelakunya. Menurut teori mereka, Jack bertengkar dengan Karen. Karena kehilangan kontrol, dia menganiaya istrinya yang mengakibatkan Karen meninggal. Lalu dia melukai dirinya sendiri, kemudian lari ke tetangga, pura-pura ada orang menyatroni rumah mereka. Pihak keluarga Jack, Christy, memberikan jumpa pers dan mengatakan bahwa dia sangat shock mendengar kejadian itu. Ayah dan ibu tirinya adalah seorang yang sangat baik dan penyayang. Sungguh tidak masuk akal ada orang yang tega melakukan perbuatan seperti itu kepada mereka, katanya. Beberapa hari kemudian Jack kondisinya pulih, namun statusnya di mata masyarakat sudah jatuh. Dari seorang kaya yang disegani di Texas menjadi seorang yang dicaci maki karena perbuatannya. Pada saat Jack datang pada pemakaman istrinya, masyarakat pun gemas. Kata mereka, pura-pura sedih dasar air mata buaya. Padahal kamu pelakunya, sebentar lagi kamu akan ditangkap polisi. Namun tak disangka tiba-tiba telepon dari kepolisian berdering yang kemudian mengubah total investigasi detektif. Seorang yang bernama Paul melaporkan bahwa seorang temannya bernama Jeffrey pada pagi setelah terjadinya peristiwa yang menimpa keluarga Koslow datang kepadanya dan menyerahkan baju dan benda tumpul yang sudah memerah. Lalu menyuruhnya membuang barang-barang itu. Sambil berkata, aku baru saja menghabisi orang. Polisi pun menyelidiki siapa Jeffrey Dillingham. Setelah dicek, dia anak SMA di kota itu yang cukup disegani dan tidak pernah melakukan tindakan yang melawan hukum. Polisi pun agak ragu, apa kaitannya Jeffrey dengan keluarga Koslow? Namun demikian, Jeffrey dipanggil dan diinterogasi dan pengakuannya membuat detektif shock. Dengan tanpa rasa bersalah dan tanpa emosi, dia bercerita bahwa memang benar dia telah menghabisi Jack dan Karen. Dengan cara yang sangat tidak manusiawi, terutama kepada Karen, begitu banyak luka yang diderita, seperti ada kemarahan yang luar biasa. Jeffrey mengatakan dalam melakukan aksinya dia dibantu Brian Salter. Brian pun dipanggil dan diinterogasi secara terpisah. Ternyata dia menceritakan hal yang sama. Pada malam itu mereka berdua masuk ke rumah korban dan melaksanakan aksinya sesuai rencana. Detektif bertanya, hanya untuk mengambil jam tangan dan uang $500, begitu tidak manusiawinya perbuatan kalian kepada korban. Sungguh tidak masuk akal. Pasti ada aktor di balik tindakan kalian. Orang yang punya akses masuk pintu gerbang dan kode alarm sistem pengaman rumah, punya kunci rumah, dan mengetahui betul layout mansion itu. Tanpa itu tidak mungkin kalian bisa masuk. Siapa orangnya? Tanya detektif. Jeffrey akhirnya buka mulut. Christy Koslow, anak Jack. Jeffrey mengaku akan mendapat bayaran $1 juta atau sekitar 15 miliar untuk melaksanakan aksinya. Jeffrey sebetulnya diajak Brian. Brian adalah pacar Christy. Merekalah yang punya rencana. Christy lah yang memberikan kode akses masuk pintu gerbang, kode alarm sistem pengaman rumah, layout ruangan mansion. Detektif baru sadar kenapa tidak bertanya kepada Jack. Siapa saja yang mengetahui kode akses masuk ke mansion selain Jack dan Karen. Jack sendiri juga tidak pernah menyangka bahwa Christy adalah dalang di balik tragedi tersebut. Agar Christy mengakui perbuatannya, detektif melakukan negosiasi dengan Brian untuk bersaksi bahwa Christy lah dalang di balik tragedi tersebut. Kesaksian ini juga harus dia sampaikan pada saat di persidangan nanti. Sebagai kompensasinya, dia tidak mendapat hukuman maksimal atau hukmat, tapi hanya dihukum seumur hidup. Brian menyetujui, maka Christy dipanggil dan diinterogasi. Dengan kesaksian dari Brian, Christy akhirnya mengakui bahwa dia adalah dalang dari peristiwa itu. Motifnya adalah menginginkan kemewahan yang dimiliki oleh Jack dan Karen. Dia juga mengakui bahwa setiap bulan ayahnya memberikan nafkah kepada dia dan ibunya, termasuk membelikan rumah. Tapi semua itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Yang dia inginkan adalah kemewahan, seperti yang dimiliki oleh Jack dan Karen. Christy tinggal dengan mantan istri Jack, Paula, dengan kehidupan sebagai masyarakat menengah.
Dia pernah ikut Jack selama beberapa bulan, namun kemudian kembali ke ibunya karena hubungannya dengan Karen kurang baik. Christy merasa sebagai bos karena dia anak Jack, sehingga Karen tidak suka. Christy adalah sosok yang tamak harta dan gila kemewahan. Dia harus hidup mewah seperti ayahnya Jack. Bagaimana caranya? Dengan melenyapkan Jack dan Karen agar mewarisi kekayaan mereka. Untuk mewujudkan ambisinya, dia memanfaatkan Brian, pacarnya. Christy punya banyak uang yang didapat dari Jack setiap bulan. Sebagian uangnya untuk mencukupi kebutuhan Brian dan memberinya banyak hadiah. Brian yang menjadi pacar Christy tentu merasa nyaman. Christy juga menjual impian kepada Brian bahwa mereka berdua harus mewarisi harta orang tuanya, kemudian akan menjadi suami istri dan hidup dalam kemewahan. Brian pun terbius oleh omongan Christy, sehingga dia menurut saja ketika diminta Christy untuk menghabisi Jack dan Karen. Christy mencintai uang lebih dari apapun di dunia ini. Sementara itu, Jack hatinya sangat hancur ditinggal istri yang begitu dia cintai, dan bertambah syok ketika tahu dalang dibalik semuanya adalah putri yang sejak bayi diadopsi. Atas perbuatannya, Christy dan Brian mendapat hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat pada tahun 2027 pada saat usia mereka 52 tahun. Rencana Christy adalah menghabisi Jack dan Karen, kemudian mewarisi kekayaan mereka dan hidup dalam kemewahan. Ternyata rencana Tuhan berbeda. Jack berhasil selamat dan perbuatannya terbongkar. Kini dia menjalani hidupnya bukan dalam kemewahan yang diimpikan, tapi hidup dalam penderitaan di penjara. Jeffrey dijatuhi hukuman maksimal alias hukmat. Pelaksanaan hukumannya ditetapkan pada tanggal 1 November 2000 pada usia 27 tahun. Pukul 6 sore dia sudah siap di ruangan, pukul 6:28 dia dinyatakan meninggal. Dia meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatannya. Makanan terakhir yang diminta adalah cheeseburger, french fries, makaroni, lasagna, telur dadar, dan coklat susu. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.